Salam sepak bola ya. Di video ini gue akan bahas tentang dua hal. Yang pertama, review tentang Milan lawan Lazio yang dimana Milan kena bantai 3-0. Lalu yang kedua ada Nagelsmann yang konon katanya akan menggantikan Flick untuk melatih Bayern Munchen. Menurut kabar yang beredar ya dari beberapa sumber koran luar negeri. Yang pertama, kita mulai dulu dari match Lazio ketemu Milan. Ya. Dimana di sini Milan terbantai 3-0 dan di sini menunjukkan bagaimana kualitas pemain Milan ini benar-benar ya. Mereka ini bermain begitu tertekan di match ini, terutama ketika mereka hendak membangun serangan. Nggak seperti biasanya, di mana yang biasanya mereka bisa bangun serangan dengan santai, dengan beberapa kali nggak mengandalkan crossing tapi lebih melakukan penetrasi ke dalam. Cuma di sini sama sekali nggak kelihatan sama sekali. Benar-benar wingback yang selama ini menjadi andalan Milan pun nggak berdaya, seperti Theo Hernandez, Calabria, ataupun ketiga diganti oleh Dalot. Begitu juga dengan sayapnya Milan yang biasanya bagus, entah itu Salamakers, Predic, ataupun dua DM-nya Kessie dengan Benacer, yang dimana dua ini biasanya menjadi motor penggerak pertahanan dan transisi bertahan Milan. Di sini mereka benar-benar nggak bisa jalan. Begitu juga dengan Donnarumma yang out of perform. Nah, disinilah menunjukkan bagaimana tim ini begitu tertekan, karena sementara ini mereka berada di peringkat ketiga di bawah Atalanta yang berada di peringkat kedua. Jadi mereka masuk ke lapangan dengan fokus gua harus menang. Sedangkan yang dihadapi bukan tim sembarangan, Lazio yang cukup bagus untuk level Serie A. Mereka berada di peringkat ke-6. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita lihat statistiknya dulu ya. Shoot on target 5/5. Possession 44/56. Nah, dimana di sini menunjukkan bagaimana sebenarnya Milan ini bisa. Cuman masalahnya kembali lagi, mental mereka ini nggak kuat ketika harus menempuh sebuah laga yang mengharuskan mereka dapat 3 poin. Jadi itulah alasan mengapa Milan ini terus menurun semenjak mereka dikudeta oleh Inter. Dan gol-gol Lazio pun sebenarnya lahir daripada transisi bertahan Milan yang begitu lambat juga. Mulai dari gol pertama Joaquin Correa, gol kedua dari Joaquin Correa juga, dan sebelumnya ada Manuel Lazzari yang dianulir karena offside. Begitu juga dengan gol ketiga dari Immobile. Nah, sebenarnya ini Milan ini sebenarnya kalau misalkan Lazio bisa dua peluang di depan gawang yang seharusnya mereka bisa manfaatkan, Milan ini seharusnya bisa kalah lebih telak dari 3-0, karena gue tadi melihat ada minimal 2-3 peluang yang nggak bisa dimanfaatkan oleh para pemain Lazio. Ya, harusnya Milan ini bisa kalah lebih telak dari ini. Ya, sementara di kesimpulannya, apakah Lazio tampil bagus? Sebenarnya Lazio pun tampil biasa aja. Cuman lini tengahnya mereka bisa ambil yang dimotori oleh Sergej Milinkovic-Savic, dan pemain ini kan udah gue bilang, ini pemain ini cukup bagus, berpengalaman, tenang dalam pegang bola. Begitu juga dengan penyerangnya yang ada Korea dengan Immobile, di mana dua pemain ini pun juga lebih berpengalaman dan lebih fresh ketimbang pemain Milan. Yang di sini lu kalau misalkan lihat ya, Mandzukic udah habis lah kalau gue bilang, nggak pantas lagi dipasang sebagai starter, karena di sini pun dia nggak kelihatan sama sekali sampai diganti oleh Rafael Leao yang sama aja. Hakan pun yang kata orang bilang ini pemain hebat, playmaker hebat segala macam, ya levelnya ya gitu-gitu aja. Grade B, dia nggak bisa masuk ke grade A karena di sini dia nggak kelihatan sama sekali, megang bola pun nggak bisa. Jadi istilahnya ya pemain ini gue bilang bukan pemain top, ya gitu-gitu aja. Donnarumma pun sama, yang diharapkan menjadi palang pintu terakhir, di sini juga tampilnya jelek banget. Duet back Kaira sama Tomori, ya gue bingung kalau misalkan Milan ini mau permainan ini Tomori, karena lu lihat sendiri pun di sini juga permainan Tomori gol kedua itu murni kesalahan dia. Dan begitu juga dengan gol ketiga, di mana dia nggak bisa cover kan. Dan pemain ini memang ya kalau gue bilang overpress, dihargai oleh Chelsea sebesar 29 juta pound, karena dia ini nggak begitu bagus lah untuk level backnya. Oke, ya kesimpulannya Milan makin lama akan makin turun, dan dia syukur-syukur bisa masuk UCL.
kalau misalkan mereka finish di 4 besar. Cuman kalau melihat permainan mereka yang akhir-akhir ini, main dengan fokus yang nggak fokus, pola permainan nggak ada, pemain out of perform semua. Udah 2 laga Milan tampilnya kayak gini, ya feeling gue masuk Europa League lah Milan ini untuk musim depan. Oke. Lalu kita ke topik selanjutnya, ada baru dapat info kalau Nagelsmann mau melatih Bayern. Nah, sebenarnya bagi kalian yang nggak tahu, Nagelsmann dia ini kan memulai karir di usia yang begitu muda sebagai asisten pelatih di Hoffenheim di usia 24 tahun. Nah, tuh. Nah, sebenarnya dia ini kan dulu sempat mau jadi pemain bola ya, cuman karena cedera, dan dia ini salah satu muridnya si siapa pelatihnya Chelsea itu Tuchel. Tuchel jadi tim kepelatihannya si Nagelsmann ini pemainnya. Jadi pola permainannya pun nggak jauh beda. Tuchel lah, lalu si Nagelsmann ya, mirip-mirip lah permainannya. Sampai di Hoffenheim dia dirasa cukup sukses, diambil Leipzig 2 musim, di mana musim ini musim ketiga di usia 33 tahun, dan katanya mau diambil Bayern. Bayern ini kan sekarang Flick nggak ada, mulai musim depan mau ngelatih timnas Jerman. Dan kalau misalkan Bayern ini mau nebus kontrak Nagelsmann seharga 25 juta euro kalau nggak salah, menurut surat yang beredar, surat berita ya, ya harusnya cocok-cocok aja, karena secara taktik Nagelsmann justru nggak beda jauh sama Flick. Dan di sini tangan dinginnya dia bisa mampu membawa Leipzig. Kalau misalkan Leipzig yang lihat bintangnya siapa sih? Oke, kalau misalkan kalian bilang oke, tahun lalu ada Werner, ada siapa? Tahun ini siapa yang bintangnya? Kan nggak ada. Cuman dia paling cuman si siapa, Upamecano doang. Sisanya siapa? Kan nggak ada. Strikernya juga nggak bagus-bagus banget. Cuman lihat aja dari dia cara bermainnya United ketika berhadapan dengan MU ya waktu itu, walaupun kalah di kandang 5-0, cuman ini kan lebih kepada mampu menyuntikkan moral kalau misalkan gua nggak takut lawan siapapun, kita bisa pegang bola. Dan dengan tim yang pas-pasan aja dia bisa bawa Leipzig nyingkirin United di penyisian grup. Nah, inilah salah satu alasan mengapa gue bilang Nagelsmann di Munchen secara taktik ya akan sangat cocok, di mana di sini dia lebih gemar memainkan dari belakang, tengah, sayap, depan. Jadi kurang lebih mirip sama lah Mas Flick. Di mana di sini dia lebih coba condong untuk menguasai dari sisi sayapnya, dan sisi sayap Munchen pun nggak main-main kan, ada Gnabry, ada Sané, di mana sayap kecepatan itu penuh. Cuman kekurangan Munchen mungkin yang akan coba dibenahi oleh Nagelsmann adalah defender yang bisa pegang bola, di mana di Leipzig dia punya Upamecano, dan Upamecano pun udah pindah ke Bayern tahun musim depan. Nah, ini salah satu senjata andalan Nagelsmann untuk bisa membangun serangan dari belakang, karena Upamecano ini bagus ketika membangun serangan dari belakang. Nah, tinggal mencari tandemnya aja siapa nih. Kalau dari Upamecano, kalau misalkan mereka jadi ambil Nagelsmann. Nah, cuman kalau misalkan secara non statistik alias secara ruang ganti, nah ini masih tanda tanya. Karena pelatih ini begitu muda, dan Bayern punya track record yang buruk ketika mereka menggayat Niko Kovac sebelum si Flick di usia yang masih muda, 38 tahun, dan nggak begitu dihargai kan di ruang ganti, sehingga dia dengan beberapa pemain pun nggak begitu cocok, performanya menurun Bayern, dan dia keluar. Nah, inilah salah satu alasan catatan yang harus coba untuk dilihat juga lah oleh Nagelsmann, karena secara usia dia sama salah satu pemain senior Bayern, yaitu si Neuer pun nggak beda jauh usianya, dan kalau nggak salah tuan Neuer deh, beda setahun. Nah, itulah salah satu catatan, yaitu pertama lu harus coba deketin dulu pemain senior, kumpul bersama. Kalau misalkan dari pemain senior udah oke, ya harusnya jalan menjadi juara baik di Eropa maupun Jerman akan terbuka lebar bersama dengan Nagelsmann untuk Bayern. Ya, mungkin untuk kesimpulan secara statistik, lalu secara statistik atau misalkan dari segi permainan, ya nanti aja ya, nanti gua akan bahas, coba bikin satu video lagi kalau misalkan dia udah diresmikan. Untuk begitu juga dengan pemain-pemainnya. Oke, sekian dulu.